Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam perenungan pagi kita untuk hari ini 28 Oktober 2020. Sebelum kita dengarkan pekabaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah pada pagi ini untuk dengarkan suara Tuhan. Biarlah pekabaran firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Bapa, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Renungan kita hari ini dengan judul Bekerja dengan Imam Besar Kita. Bekerja dengan Imam Besar Kita. Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai Imam Besar Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ibrani 4 ayat 14, sekali lagi, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Kita harus memantaskan diri agar mempunyai roh yang sama seperti Kristus Yesus. Kristus sedang bekerja bagi kita. Maukah kita bekerja bagi Kristus di dalam tugas pekerjaannya? Anak-anak, pertumbuhkanlah kesabaran, iman, dan pengharapan. Semoga Bapa meningkatkan sukacita iman kita di dalam pengantara yang hidup selama-lamanya ini. Usahakan agar tidak membiarkan hari itu berlalu tanpa menyadari bahwa kita bertanggung jawab kepada Allah melalui pengorbanan anaknya yang kekasih. Yesus tidak menerima kemuliaan dari orang-orang yang menuduh saudara-saudara. Janganlah kita melewatkan hari tanpa mengobati dan menyembuhkan luka-luka kita yang lama. Pertumbuhkanlah kasih dan biarkan kata-kata jahat tidak keluar dari bibir kita. Lenyapkanlah segera dan tutuplah rapat-rapat. Bukalah pintu di mana Kristus dapat menjadi penuntun dan biarkanlah terus terbuka. Karena kita mengetahui nilai pengorbanan Kristus serta kasih-Nya yang tak terubahkan itu. Teguklah air hidup yang selalu segar dari mata air Libanon, tetapi tolaklah air keruh dari lembah. Perasaan yang gelap dan penuh kecurigaan. Ada banyak yang cukup bisa dipercaya dalam pekerjaan. Tetapi haruskah kita menebarkan keharuman sementara orang lain berada di dalam kepahitan? Allah tidak berkenan. Jangan seberkas angan-angan jahat dibiarkan mengganggu pertimbangan dan diulang-ulangi. Jauhkanlah dari mulutmu perkataan keras dan kasar. Berbicaralah dengan baik dan menyenangkan. Peganglah teguh-teguh keyakinanmu kepada Yesus. Kita mempunyai pembela yang hidup selama-lamanya, yang mengadakan pengantaraan bagi kita. Karena itu, biarlah kita menjadi pembela prinsip bagi mereka yang melakukan kekeliruan. Kita mempunyai imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Dialah imam besar yang setia menyampaikan persoalan kita kepada Bapa. Ibrani 10 ayat 22, 23, pasal 2 ayat 17. Dan sementara Ia bekerja bagi kita, biarlah kita bekerja dengan sungguh hati dan penuh perhatian untuk meninggikan persekutuan di antara satu sama lain. Kristus berdoa agar kita boleh beroleh sifat yang mau bersatu, sama seperti Dia dan Bapa satu adanya. Di dalam segala hal, biarlah kita perlihatkan keyakinan dan kasih terhadap satu sama lain. Dengan demikian kita dapat menyambut doa yang dilayangkan Yesus bagi kita. Biarlah kita menjauhkan segala angan-angan yang merusak. Biarlah kita selalu berada di sisi Kristus dan memikirkan kekuatan yang dikaruniakan kepada kita, agar kita dapat menyalurkannya kepada orang lain. Saudaraku,
Bagaimana kita bekerja dengan Yesus? Caranya adalah kita meneladankan apa yang Yesus lakukan di atas dunia ini. Dengan hal-hal yang praktis dalam hidup kita. Berbicara yang sopan, kemudian membagikan senyum kita kepada tetangga-tetangga kita dengan ramah, kemudian seperti renungan kita yang lalu, kita membagikan kasih Kristus lewat kasih, lewat mengundang makan, lewat membagikan sesuatu yang kita miliki kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Dengan demikian, maka kita sementara bekerja dengan Yesus, dengan imam besar kita. Biarlah kita menjauhkan hal-hal, segala angan-angan, perilaku, tingkah laku, tindakan yang merusak. Gantikan itu dengan berbuat yang baik kepada orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita tahu Yesus telah menyelamatkan kita, kita tahu Yesus telah menebus kita, sebenarnya kita ini mati oleh karena kekurangan, kesalahan, pelanggaran kita, tetapi Yesus telah mengganti mati untuk kita, maka kita akan buat lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Di sini ada poin yang penting, janganlah pertumbuhkan sifat kata-kata jahat yang keluar dari bibir kita, tetapi ganti itu dengan kehidupan yang penuh kasih kepada orang yang lain yang ada di sekitar kita. Sehingga dengan demikian kita akan menjadi seperti mata air Libanon yang menyegarkan orang lain. Bukan mata air, bukan air yang keruh dari lembah, tetapi mata air. Ya, mata air ini adalah simbol dan kehidupan mengalir terus menerus. Itulah kehidupan kasih dalam kehidupan kita setiap waktu. Mungkin kita sulit atau sukar kita buat hal ini, atau kadang kita bilang kita hanya berteori tentang kasih, tapi kita tidak melakukan itu kepada orang lain di sekitar kita. Maka inilah panggilan kepada kita pagi hari ini. Mari hari ini kita pancarkan senyum ketika bertemu dengan orang, saling menyapa dengan ucapan selamat pagi atau apa kabar dan lain sebagainya. Jangan lupa dimulai dari rumah kita terlebih dahulu, kemudian kita bagikan itu kepada orang lain yang ada di sekitar kita, mungkin di luar rumah kita, di tempat di mana hari ini kita akan melakukan aktivitas. Doa saya, kiranya hari ini saudara dapat menjadi seperti kata Rasul Paulus, surat yang dapat dibaca oleh orang lain yang ada di sekitar kita. Apapun persoalan hidup kita, janganlah kita membawa itu ke dalam kehidupan suasana tampilan kita kepada orang lain. Jangan oleh karena ada masalah, di depan orang kita menampilkan masalah itu. Tapi marilah tampilkan senyum, tampilkan kehidupan Kristus dalam kehidupan kita ke setiap orang yang ada di sekitar kita. Saya percaya saudara mampu, kecuali saudara tidak mau melakukannya. Tapi kalau saudara berkomitmen untuk melakukannya, saudara pasti dapat melakukannya sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pekabaran yang indah pagi ini. Biarlah dapat menjadi berkat bagi kami dan kami dapat mempraktekannya dalam hidup kami hari ini. Kami dapat membagi senyum, membagi apa yang ada pada kami dapat menjadi surat, kami dapat menjadi berkat, kami dapat menjadi pantulan kasih Yesus dalam kehidupan kami kepada setiap orang yang ada di sekitar kami. Dalam tugas tanggung jawab kami hari ini, kami taruh dalam tangan Tuhan. Kiranya pekerjaan, tanggung jawab apa yang Tuhan percayakan kepada kami dapat melakukannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Inilah doa kami, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah kita untuk hari ini. Sampai jumpa pada renungan kita untuk besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.